Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus 5 pembunuh warga dalam hutan Manokwari. Angkat ban motor di jalan raya, 2 pemuda terima sanksi tilang polisi. Dalam 2 hari, ada 2 janin yang dibuang, hebohkan warga Kota Jayapura. Polresta Manokwari meringkus 5 orang pelaku yang membunuh Yahya Sayori di hutan lindung Amban, Manokwari, Papua Barat pada 23 April lalu. Korban dihabisi saat hendak pergi berburu bersama rekan-rekannya berjumlah 16 orang. Kelima pelaku mengaku mendapat bayaran dari seseorang berinisial SM untuk menghabisi nyawa korban. SM merupakan otak pembunuhan dan saat ini statusnya masih buron. Wakapolresta Manokwari Kompol Agustina Sineri masih memeriksa motif pembunuhan ini, namun diduga karena dendam. Kapolres meminta SM segera menyerahkan diri. Yang merasa sebagai para pelaku, alangkah baiknya dengan kesadaran diri sendiri, ya dia bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan, dia menyerahkan diri pada kesempatan pertama kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Manokwari, supaya membantu proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Satreskrim. Berdasarkan hasil visum, kelima pelaku masing-masing berperan menghabisi korban. Ada yang memukul menggunakan kayu, memanah kaki korban, serta menginjaknya. Menurut keterangan mereka, bahwasanya mereka ini dibayar oleh saudara SM, begitu, yang merupakan otak pelaku dari tindak pidana pembunuhan ini. Terus untuk motifnya, menurut keterangan para pelaku ini, diakibatkan ada dendam saudara SM ini. Jadi nanti kita lakukan penangkapan terhadap saudara SM, baru kita bisa tahu apa motifnya sebenarnya. Begitu. Kalau keterangan dari mereka ini baru katanya ada dendam dari saudara SM ini. Kita tidak tahu dendamnya dendam apa. Polisi telah menyita panah dan busur yang digunakan menghabisi nyawa korban. Saat ini kelima tersangka dipenjara di rumah tahanan Polresta Manokwari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diduga motif pembunuhan karena dendam. Mereka diancam pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara selama 15 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pria Parubaya ditangkap karena melakukan penipuan dan penggelapan kasus tanah di Entrop, Kota Jayapura. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Jayapura Selatan setelah korban warga Bucen 2 Entrop melaporkannya ke polisi. Tim penyidik saat ini masih meminta keterangan dari pelaku. Pelaku awalnya ingin menjual sebidang tanah dan 1 rumah seharga 650 juta rupiah. Pelaku dan korban sepakat pembelian dilakukan dengan cara dicicil 3 kali dengan catatan sertifikat akan diserahkan jika korban melunasinya. Namun selama beberapa bulan pelaku tidak menyerahkan sertifikat padahal korban sudah lunas mencicil. Jadi berawal dari adanya postingan di sosial media terkait dijualnya objek sebidang tanah beserta bangunan. Kemudian si korban ini tergiur karena harganya cukup murah. Lalu antara korban dan pelaku melakukan pertemuan dan disepakati pada saat itu tanah tersebut seharga 650 juta beserta dengan bangunannya. Kemudian korban melakukan pembayaran sebanyak 3 kali, kurang lebih senilai 320 juta, yang mana sesuai kesepakatan seharusnya setelah dilakukan pembayaran
Nah, korban akan mendapatkan sertifikat maupun menempati bangunan. Namun faktanya sejak tahun 2022 bulan Juni hingga saat ini korban belum mendapatkan sertifikat maupun belum bisa menguasai bangunan tersebut. Nah, jadi berdasarkan laporan yang ada, kami dari Unit Reskrim Polsek Jayapura Selatan melakukan upaya penyelidikan dan berdasarkan bukti yang cukup, kami tingkatkan perkara tersebut ke penyidikan dan sudah menetapkan saudara MY ini sebagai tersangka. Polisi saat ini masih meminta keterangan dari pelaku. Ia diancam pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, polisi meringkus 3 pelaku pencurian dana nasabah salah satu bank swasta. 2 orang pelaku ditangkap di Jalan Yosudarso, Mimika, dan 1 pelaku ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga pelaku ini sebelumnya mencuri dana nasabah dengan modus pecah kaca. Dalam hal ini ada beberapa tempat, yaitu 3 TKP, Samratulangi, Cendrawasih, dan Hasanuddin. Adapun pelaku berinisial MI, DA, dan ADT. Ketiga pelaku ini selain bermain kejahatan di kota Timika, ada di Makassar dan Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Kemudian barang bukti yang sudah diamankan berupa sajam, kemudian jam, uang tunai, surat-surat kendaraan, surat tanah, kemudian dari Pegadaian, dan lain-lain. Banyak juga barang bukti yang disita dari para pelaku. Modusnya itu adalah pecah kaca. Mungkin rekan-rekan sekalian mengingat waktu tahun 2020 pernah ada kejadian di nasabah BCA. Nah, orangnya ini lagi. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yaitu sajam dan sertifikat tanah serta sebuah mobil. Ketiga pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Arthur dan Igo melaporkan dari kota Jayapura dan Mimika. Dua pemuda ini diamankan Polres Jayapura Kota karena ulahnya mengangkat ban depan sepeda motor dan melawan arus lalu lintas. Video freestyle kedua remaja ini viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan. Bagi Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota, ulah kedua pemuda ini tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, namun juga pengendara lain. Polisi langsung menjemput keduanya di rumah orang tuanya. Lantas Polresta Jayapura Kota mengadakan atau mengatensi aduan daripada masyarakat terkait viralnya adik-adik kita yang masih angkat-angkat ban serta berperilaku berbahaya mengemudi di Jembatan Merah. Nah, dapat kita lihat bahwa adik-adik ini kita jemput ya, karena ada keluhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa memang di video-video yang sempat viral itu adik-adik ini ngangkat ban sambil melawan arus serta dalam kondisi yang tidak sehat atau dalam pengaruh miras. Ya, sanksi yang diberikan itu tetap ya kita melakukan tilang maksimal karena melakukan pelanggaran yang berbahaya dapat mengakibatkan mencederai pengendara jalan yang lain, serta kita memberikan sanksi sosial yaitu berupa permohonan maaf, surat pernyataan serta duta kamtibmas. Ya, ini merupakan salah satu bentuk salah satunya sanksi sosial yaitu dengan melakukan angkat ban di kantor Polresta tanpa menyalakan mesin ya. Polisi memberikan tilang maksimal dan sanksi sosial dengan mewajibkan kedua pemuda itu mengangkat ban sepeda motor, namun kali ini tanpa menyalakan mesin sepeda motor. Polisi meminta orang tua agar mengawasi anak-anak mereka dalam mengendarai sepeda motor. Kasus kecelakaan sepeda motor sering terjadi dan berakibat fatal. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.